Pagi dia minta duit. Minta duit berapa itu, Minta Bu? duit 20, nggak ada duit. Marah dia, dilemparin saya pakai api. Terboncrot lah kepala saya, keluarkan darah. Minta tolong saya sama bapak di sebelah rumah saya. Jadi ditolong sama bapak ini. Untunglah ditolong bapak ini, terus dikasih obat kepala saya. Tapi nggak mempan, kena darah sekali darahnya. Oke, selamat siang para Tribuners. Hari ini saya sudah bersama dengan salah satu korban penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yakni Bu Suryati yang bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal, dan hari ini dia telah membuat laporan di Polrestabes Medan terkait penganiayaan yang dilakukan anaknya. Ya, mungkin bisa langsung bercerita dengan Ibu Suryati. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bu, itu kejadiannya tadi pagi gimana itu, Bu ya? Pagi dia minta duit. Minta duit berapa itu, Minta Bu? duit 20, nggak ada duit. Marah dia, dilemparin saya pakai api. Terboncrot lah kepala saya, keluarkan darah. Minta tolong saya sama bapak di sebelah rumah saya. Jadi ditolong sama bapak ini. Untunglah ditolong bapak ini, terus dikasih obat kepala saya. Tapi nggak mempan, kena darah sekali darahnya. Pakai kertas itu pun nggak bisa. Banyak kali mengeluarkan darah. Itu anak keberapa, Ibu? Anak kedua, memang Siap. dua anak saya, itu dia terakhir. Namanya siapa ya, Bu ya? Gali Saputra. Gali Saputra. Itu dia minta uang 20.000 untuk apa itu, Bu? Katanya mau pergi kerja. Kata dia, entah kerja entah enggak saya nggak tahu. Dan itu memang sudah kejadian itu sudah sering kali Gali lakukan, Bu? Sering. Nah, karena dia pun tadi mau memukul saya, terus pakai ngejar saya pakai parang. Karena saya dipukul, nggak mau saya di dalam rumah. Ini tangan ini. Tangan ini, Bu ya? Ini dipukul. Pernah dulu dipukul ya? Terus dipukul saya dalam rumah, saya lari keluar. Saya minta tolong sama orang-orang di jalan-jalan itu, dia bawa parang. Baru ditolong sama orang-orang di jalan, baru dia lari pulang. Kejadiannya kapan itu, Bu? Itu udah kira-kira 2 bulan lah. Jahat kali itu anak durhaka itu. Seorang jahat, banyak preman, bandit-bandit, nggak pernah ngadukan orang tuanya. Memang nggak tahu saya nengoknya. Tapi pokoknya saya bunuh dia. Ibu sudah dipukuli si Gali ini sejak tahun lalu atau gimana? Baru-baru ini? Udah sering lah Pak, saya nggak tahu lah. Tapi ini paling parah, Bu ya, Iya, sampai paling parah, bocor sampai kepala, Bu ya? bocor kepala sampai deras sekali darahnya. Diambil sama istri bapak ini pun masih keluar, sapu tangan diambil pun masih keluar darahnya. Untunglah ada tetangga sebelah ini lah. Kalau nggak tahu macam mana saya nggak tahu. Dia sehari-hari kerja di mana, Bu? Nggak kerja, Nggak kerja, Bu ya? nggak kerja dia. Oh, tapi dia katanya di bawah pengaruh obat terlarang, Bu ya? Mungkin lah kalau nggak gitu, masa kan dia jahat kali sama orang tua. Katanya Gila Ibu aja juga sayang diusir sama ya? mamanya. Apa Pak? Katanya Ibu juga diusir dari rumah. Dia diusir, itu rumah saya, tapi diusir dia. Saya udah ngalah keluar juga, tapi didatengin juga, dipukul juga. Gimana itu? Apa salah saya kalau membunuh anak? Iya ya, Bu ya. Belum kali aku nengoknya Anak dapat. satu lagi, Bu, gimana, Bu? Di Jalan Binjai. Jalan Binjai. Kalau itu, Bu, gimana perlakuan sama dia? Nggak peduli juga tukang mintain duit. Karena dulu saya cari duit memang enak. Dulu kan saya kerja. Sekarang saya nggak kerja, saya tukang petik-petik butun. Berapa lah gaji butun? Membantu masjid. Sekarang tinggal sama Pak Umar ini. Sekarang tinggal Udah bapak ini. berkeluarga, Bu? Dua. Dua-duanya ini udah berkeluarga. Udah. Si Gali ini Udah. sekarang tinggal di Tempat saya. tempat Ibu yang rumah Ibu sendiri ya, yang Iya. Ibu diusir ya. Iya, iya. Jadi Ibu diusir sekarang tinggal di mana? Tinggal tempat ini sebelah numpang sama bapak inilah. Ada pesantren itu. Oh. Sementara waktu itu saya nggak tahu kan ke masjid, saya tinggal di masjid. Jam 2 malam itu saya diusir, saya keluar pelan-pelan jalan-jalan kemana sampai nangis saya. Akhirnya saya ditunjukkan Tuhan aku ke masjid lah saya. Kalau istri orang itu, Bu? Istri orang itu yang satu lari, nggak tahu, saya udah nggak open lah sama minantu saya. Tapi si Gali ini gak hanya sama Ibu, jahatnya sama anaknya juga. Iya, Dia dilempar mana? anaknya saya dilempar. Anaknya juga diperlakukan kasar ya. Iya. Berapa anaknya, Bu? Dua. Dua lah, itulah cucu Ibu ya.
Orang Jadi mangkok gitu lah. ibu nggak melapor ke Polrestabes Medan ini, harapannya gimana bu? Harapannya dia ditangkap, asal perlu pun saya suruh bunuh dia. Ulangi bu. Nggak boleh itu. Udah gerem kali aku lah pak, nggak tahu aku pak, aku udah diam enggak apa. Harapannya dia dihukum lah seberat-beratnya. Ya dihukum lah, aku udah cukup, aku sabar. Minta duit kasih, aku kerja cari duit untuk dia, tapi dia balasannya kayak gini pak. Memang aku nggak mau kuceritakan sama orang, kejahatan anak nggak mau kuceritakan sama orang. Nggak mau kuceritakan sama orang pak, tuh dia namanya belang anak, nggak mungkin harus kuceritakan sama orang. Tapi anaknya kurang ajar pak. Oh berarti ibu pun biaya hidup dia bu ya? Iya. Sejak kapan bu? Ada setiap hari lah pak, nggak tahu aku dah. Kadang aku nggak makan. Masa awak ceritakan lagi sama orang kan nggak mungkin. Cari duit saya kadang-kadang diminta dia aku kasih, ngalah aku. Sampai kadang-kadang saya kan selalu membawakan puasa Senin Kamis, kayak ini Senin kan gagal saya puasa. Cuma minum air putih aja lah saya sahur. Gara-gara uang itu untuk dia, tapi memang Tuhan itu adil. Ada aja rezeki saya dikasih orang. Jadi kondisi ibu gimana sekarang bu? Ya sekarang kan ada dibantu, ya mudah-mudahan lah. Karena saya mungkin saya bela diri saya sendiri ya. Saya rasa saya benar, jadi nggak ada apa-apa halangan. Nggak ada. Sekarang kepala pening. Tadi kayak tadi pening, ini tadi pening kan, udah keadaannya udah dibantu. Masih pening bu? Nah, sekarang udah kurang lah nih, tinggal udah makan obat. Udah minum obat dari kasih obat ya. Iya, Tadi berobat di mana bu? Krismas. Puskesmas ya. Karena dibantu bapak ini lah cepat-cepat dia keluarkannya mobil terus diangkat saya. Sekarang Status rumah sendiri bu yang ditempati anak itu tuh rumah sendiri. Iya, rumah saya ini lah cepat-cepat dia keluarkannya mobil terus diangkat saya. Sekarang status rumah sendiri bu yang ditempati anak itu tuh rumah sendiri. Iya, rumah sendiri pak, rumah sendiri. Berarti ibu diusir dari rumah sendiri gitu bu? Hah? Berarti ibu diusir dari rumah sendiri? Iya, itu pun ada masalah juga rumah, tapi itu nanti aja lah kita selesaikan. Apa ceritanya? Hah? Bisa ceritakan? bisa ceritakan aja bu. Rumah ibu ini bilang lah. Rumah saya ini ada tetangga sebelah. Karena saya bodoh kan, bukan bodoh saya. Karena kesian sama orang hidup saya biar nanti kita kapan-kapan dibantu orang. Dia bilang gini, bu, kita beras katanya. Aku nggak ada duit, aku bilang gitu. Enggak, rumah ibu rumah sendiri. Iya rumah sendiri. Udah mari surat rumahnya, aku kasih. Jadi ditokohin lah. Ditopoi tetangga ibu ya? Heeh. Balik nama kan atas nama dia. Udah, saya minta tolong Pinjam sama ke bapak. Beri. Beri nanam nih. Beri tinggal jangan. Beri lah, Beri Iskandar Muda. Kadang muda, saya minta tolong bapak Sampai ini. sekarang terjamin di sana. Bapak ini kan pengacara, saya nanti lah saya tolong kata bapak ini. Tahu sampai sekarang nggak tahu. Itulah ibu rumah tempat si Gali sekarang juga. Iya. Berarti ibu udah ditipu, Ditipu diusir lagi sama anak gitu ya bu ya? Lagi. Terus sampai aku nengok sungai Kampung Lalang, tengok mau aja aku bunuh diri, mau loncat aku sampai dibilang kawan. Sampai kau loncat nanti, ya kalau mati kalau kau setengah mati siapa yang nolong kau? Kau bisa apa-apanya nggak bisa yang nolong, nggak ada yang nolong. Saya berpikir iya pula, nggak jadi. Jadi si Elmi ini sekarang lari dia. Nanti aja deh, bantu orang nih. Nah, si Elmi ini lari, katanya dia Siapa si Elmi? Ini lah yang Tetangga jaminkan nih. uang itu. Tolonglah Jaminkan Pak, rumah kalau ini. bisa. Jadi bulanan dari BRI itu nggak dibayar. Nggak ada di berber, saya mau diusir. Sama ibu ditagih kan? Nggak, ditagih. Oh atas nama ibu dibikin. Enggak, Nggak. pinjam atas Elmi. Dari sama si Elmi dipakainya uang di bank 60 juta janji dia. Atau Katanya, rumah ibu ini 200-an. nah, katanya dia bilang nanti sahamnya rumah ini aku kasih sama kau 30 juta, 30 juta, tahu nggak ada. Gaji kau tiap bulan minta sama saya 2 juta, tahu nggak ada. Tahu dia Ibu laporkan ibu tuh. aku laporkan ke rumah ke Sunggal nggak ada. Mentah. Sudah pernah buat laporan gitu. Nggak ada uang aku Pak. Udah aku biarkan aja. Udah tunggal udah pernah nenek lapor. Maka aku puasa Senin Kamis kita kepada Allah aja lah. Kita bantuan. Mudah-mudahan Nggak ada dari lagi. bisa lah. Sampai Atensi sekarang dari lah. pemerintah. Supaya rumah nenek bisa Berarti dikembalikan. ibu masih ditagih terus ya? Masih. Nah, terus saya mau diusir, saya nggak mau karena ini bulan pinjam uang nggak bayar-bayar. Nah, aku nggak ada megang uang itu, uang pinjaman 1000 perak nggak ada. Masa aku ngasih rumah nggak mau. Terus saya datang ke rumah bapak ini, saya minta bantu bapak ini. Kan dia bayar bapak ini. Adalah yang apa dikasih tahu jadinya. Tadi dia ketipu. Jangan keras-keraskan kita begini. Gimana tolong bantu dia lah. di-share dari rumahnya sih. Biar sudah Anak- cara damai pun saya mau.
nanti kira berapa. Saya pun rencana kalau keluar Suratnya bunda atas nama yang si Helmi ini. Tapi anak ibu sama sekali nggak ada memperhatikan itu ya bu ya. Nggak Nggak ada ada. yang peduli sama sekali dari Ini ada dua anak duit, ibu baru ya. peduli. nggak ada. Itulah Pak, maksud saya kalau keluar tuh saya mau impakkan ke masjid, ke pesantren 5 juta maksud saya itu, tapi nggak ada saya yang bantu. Saya hanya bantu puasa aja lah Senin Kamis sampai saya mati. Ya, nasib lah kalau dapat sama saya balik sama saya selesaikan. Saya memang utang di gede nggak banyaknya 200, bukannya banyak kali, saya pun nggak berani utang. Jadi bu selama ini bertahan hidup kerjanya botot aja ya. Nyapu bantu istri bapak ini, nyapu penting itulah, karena dibantu Tadi bapaknya. botot.